Salam kompetensi dan perubahan. Saya Endang Trihartati, Kepala Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi. Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Tugas kami adalah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pencari kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk mewujudkan misi dan tujuan Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, kami mempunyai beberapa program pelatihan. Adapun program pelatihan yang diselenggarakan di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu pada kejuruan pertanian, pelatihan budidaya sayuran hidroponik, pelatihan budidaya sayuran dengan teknologi irigasi tetes, pelatihan budidaya jamur, pelatihan budidaya anggrek, pelatihan budidaya melon, pelatihan budidaya kopi, pelatihan budidaya lada berdu. Kami juga menyelenggarakan pelatihan di bidang mekanisasi pertanian, pelatihan operator traktor, pelatihan servis mesin pertanian. Pada kejuruan perikanan, pelatihan budidaya ikan patin, pelatihan budidaya ikan bawal, pelatihan budidaya ikan catfish atau lele, pelatihan budidaya ikan gurame, pelatihan budidaya ikan nila, pelatihan budidaya ikan hias. Bagi masyarakat yang tertarik dengan peternakan, kami juga membuka pelatihan budidaya ayam Jawa Super, budidaya ayam petelur, budidaya ayam pedaging, budidaya ayam Arab, budidaya kelinci, dan budidaya kambing. Untuk kejuruan processing, kami membuka pelatihan pembuatan kue dan roti, pelatihan pembuatan telur asin, pelatihan pembuatan nata de coco, pelatihan pembuatan tempe, pelatihan pembuatan susu kedelai, pelatihan pembuatan aneka keripik, pelatihan pembuatan sari buah, pelatihan pembuatan abon dan dendeng, pelatihan pembuatan bakso, sosis, dan nugget. Tahun 2020 ini kami telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dengan tahapan 1. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani BBBM. 2. Proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani BBBM yang terdiri dari 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan tata laksana, 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia, 4. Penguatan akuntabilitas, 5. Penguatan pengawasan, dan 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya Timotius Setiawan, Koordinator Manajemen Perubahan. Dalam rangka melakukan perubahan secara sistematis dan konsisten pada mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi, kami melaksanakan program-program sebagai berikut. 1. Melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM kepada seluruh pegawai di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi. 2. Melakukan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh pegawai di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi. 3. Melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi. 4. Membentuk tim kerja pembangunan zona integritas di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi. 5. Menyusun dan mensosialisasikan rencana pembangunan zona integritas di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi. 6. Memantau dan mengevaluasi proses pembangunan zona integritas di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi. 7. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi melalui
keteladanan pimpinan dalam kedisiplinan, integritas, dan kinerja, pembentukan agen perubahan, pembinaan pada saat apel dan upacara, briefing pagi di setiap bagian, kegiatan kebersihan ruangan dan lingkungan, kegiatan olahraga, sosialisasi slogan dan yel-yel perubahan, menyelenggarakan lomba 5S, lomba kedisiplinan antar pegawai, dan lomba inovasi pelayanan. Saya, Puji Utami S., salah satu instruktur di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai koordinator di penataan tata laksana. Pada sektor penataan tata laksana, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi telah melakukan upaya sebagai berikut. 1. Membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan SOP kegiatan utama, SOP inovasi, serta SOP pelayanan masing-masing bidang. 2. Pelaksanaan e-office dengan menerapkan sistem informasi pengukuran kinerja unit berupa aplikasi GRMS yang terintegrasi, antara lain aplikasi e-budgeting, e-controlling, e-penatausahaan, e-project planning, e-planning, serta pembangunan database kepegawaian yang akurat dengan menerapkan aplikasi Sinaga secara optimal, meliputi SINITA, yaitu Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja, e-presensi, mutasi online, dan eval, serta tersedianya form pendaftaran pelatihan secara online. 3. Sarana keterbukaan informasi publik Balatkertrans telah melakukan pemasangan banner, pembuatan leaflet dan brosur, serta tersedianya official account sosial media Balatkertrans Provinsi Jawa Tengah seperti website, Instagram, Facebook, dan YouTube. Saya Endah Sri Nurnaningsih, Kasubag Tata Usaha, bertugas sebagai Koordinator Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, WBK, wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Agar tercapai target yang menjadi tujuan, ada beberapa indikator yang harus kita laksanakan. Antara lain 1. Perencanaan kebutuhan pegawai. Aksi yang kita laksanakan adalah menyusun rencana kebutuhan pegawai, menerapkan rencana kebutuhan pegawai, monitor dan evaluasi rencana kebutuhan pegawai. 2. Pola mutasi pegawai. Aksi yang dilaksanakan adalah melakukan mutasi pegawai antar jabatan, menerapkan kebijakan pola mutasi, monitoring dan evaluasi mutasi pegawai. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Aksi yang dilaksanakan adalah melakukan training need analisis pegawai, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, menyusun kesenjangan peta kompetensi pegawai, mengikut sertakan pegawai dalam diklat, monef hasil pendidikan dan pelatihan. 4. Penetapan penilaian individu. Aksi yang dilakukan adalah menyusun sasaran kinerja pegawai tahunan, menyusun peta kinerja, melakukan evaluasi capaian kinerja bulanan, memberikan reward berdasarkan penilaian kinerja individu. 5. Menegakkan aturan disiplin, kode etik, kode penilaian pegawai, mensosialisasikan aturan disiplin pegawai, evaluasi data kehadiran pegawai. 6. Sistem informasi pegawai dengan melakukan memperbarui data pegawai per triwulan. Saya Yudi Pramitaningrum, salah satu instruktur di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai koordinator tim penguatan akuntabilitas kinerja. Balatkertrans Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya untuk menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Upaya pengelolaan akuntabilitas kinerja di Balatkertrans Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui 1. Penyusunan perencanaan kinerja secara profesional dan akuntabel. 2. Menerapkan manajemen kinerja dengan indikator kinerja yang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019. 3.
menyusun laporan capaian kinerja secara berkala dan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, Balatkertrans Provinsi Jawa Tengah juga memanfaatkan aplikasi GRMS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memudahkan pelaporan dan pemantauan kinerja. Saya, Ajeng Dino Kristuning Tias, salah satu instruktur di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, sebagai koordinator tim penguatan pengawasan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, antara lain 1. Pengendalian gratifikasi dengan melakukan kampanye publik dengan memasang spanduk dan banner himbauan anti korupsi dan penolakan gratifikasi. 2. Pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi serta tersedianya CCTV di beberapa area di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 2. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah melalui Satuan Tugas SPIP. 3. Pengaduan masyarakat. Kami menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang dapat disampaikan baik secara offline maupun melalui media online. 4. Whistleblowing System. Kami telah melakukan sosialisasi Whistleblowing System atau WBS kepada seluruh pegawai Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 5. Penanganan benturan kepentingan. Dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan atas profesionalisme dan independensi. Saya Ahmad Soleh, Kepala Seksi Pemasaran sebagai Koordinator Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Balatkertrans Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program kegiatan membuat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian terhadap kepuasan pelanggan, membuat maklumat pelayanan, membuat SOP dan mekanisme standar pelayanan, pelatihan kerja, penjualan produk, pengaduan masyarakat, magang, konsultasi, serta studi banding, melakukan sosialisasi tentang prosedur pelayanan kepada masyarakat, menginformasikan pelayanan lewat media cetak dan media sosial seperti leaflet, Facebook, Instagram, WhatsApp, WordPress, dan YouTube, membuat pedoman reward dan punishment, pelaksana layanan, serta kompensasi kepada penerima layanan bila tidak sesuai dengan standar pelayanan, membuat inovasi pelayanan melalui pendaftaran online dan penjualan produk secara online, melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dalam melayani masyarakat di masa pandemi COVID-19, kami melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan antara lain memakai masker, penyemprotan dengan disinfektan, cuci tangan memakai sabun dan hand sanitizer, cek pengukuran suhu badan, dan social distancing. Dalam mendukung pelayanan prima kepada masyarakat, Balatkertrans Provinsi Jawa Tengah menyediakan fasilitas antara lain tempat parkir, ruang resepsionisme, ruang tunggu yang nyaman, ruang pendaftaran, ruang kelas, aula, masjid, asrama, toilet, dan sarana lapangan olahraga. Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat, kami juga telah menyelenggarakan program-program pelatihan pertanian yang inovatif dan terkini yang diharapkan memberikan citra kepada masyarakat tentang usaha pertanian yang modern, terjangkau, dan menjanjikan. Kami yakin dengan komitmen dan upaya kuat dari seluruh pegawai untuk membangun zona integritas, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi dapat meraih predikat sebagai wilayah bebas korupsi WBK. Salam kompetensi dan perubahan. Pelayanannya sangat bagus. Untuk jenis pelatihan sudah bagus. Untuk pelatihan pendaftaran online yang kemarin itu sudah cukup baik menurut saya, karena dengan adanya pendaftaran online kita bisa dipermudah atau dimudahkan dengan adanya online, jadi kita tidak perlu datang langsung ke BLK. Dari saya nol, nggak tahu tani, nggak
tahu menahu soal pertanian, soal perkebunan. Saya jadi tahu, terus saya berusaha kembangkan, terus sekarang saya bisa, alhamdulillah bisa daftar haji itu dari hasil pertanian. Kalau dari awal sampai selesai itu menurut saya sih sangat baik ya, kayak informasi mudah didapat, terus ya pelayanan sangat mudah, tinggal ngisi form, dan ya prosesnya juga cepat, jadi itu sangat menguntungkan sih. Jadi pesan saya untuk masyarakat Indonesia yang kepingin mendapatkan ilmu itu datanglah ke BLK, karena di situ sudah disediakan ilmu-ilmu dasarnya, tinggal kita nanti bagaimana kita bisa mengembangkan. Kayak saya sendiri kan, saya bukan orang berlatar belakang dari pendidikan, saya hanya tamatan SMA, tapi nyatanya setelah dunia saya bisa seperti ini. Dari BLK saya berterima kasih sekali karena sudah membimbing saya untuk belajar perikanan, dan alhamdulillah bisa mengangkat derajat saya dengan hasil perikanan. Saya bisa menyekolahkan anak, bisa buat rumah, bisa memiliki fasilitas yang lain. Alhamdulillah semua dari perikanan. Siapa